Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS bab 1 tentang dinamika penduduk Eropa. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang dinamika penduduk benua Amerika. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus dapat menguraikan bagaimana laju pertumbuhan penduduk Eropa. Yang kedua, menjelaskan komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia. Yang ketiga, menyebutkan negara-negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Yang keempat, menyebutkan 5 komposisi penduduk berdasarkan ras atau suku bangsa yang ada di benua Eropa. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Mari kita masuk pada materi inti. Dinamika penduduk benua Eropa. Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya kelahiran, kematian maupun migrasi atau perpindahan ya. Nah, perubahan keadaan penduduk baik dari segi jumlah, distribusi maupun komposisi disebut dinamika penduduk. Nah, sekarang bagaimana pertumbuhannya? Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2005 jumlah penduduknya mencapai 730 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, bagaimana laju pertumbuhan penduduk Eropa. Nah, laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah karena kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Nah, angka kelahirannya hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Nah, itu ya jawaban bagaimana laju pertumbuhan penduduk Eropa. Kurang lebih jawabannya adalah sangat rendah karena kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Lalu persebaran penduduk Eropa itu tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Kemudian di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, jelaskan komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia. Nah, mari kita bahas. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia yaitu 16% usia di bawah 15 tahun, kemudian 67% usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Kemudian 17% usia 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Ini didapat dari mana 33%? 33 didapat dari 16% ditambah 17%. Usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas itu dikategorikan tidak produktif. Jadi sekarang berapa usia produktifnya? Ya, usia produktifnya berarti 67%, yaitu yang berusia 15 dan 64 tahun. Itu ya kategori berdasarkan usia. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, menyebutkan negara-negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Oke, kita lihat bagaimana kualitas penduduknya. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi di benua Eropa diantaranya
negara Inggris, Jerman, kemudian Prancis dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi adalah Rumania, Ukraina dan Bulgaria. Jadi di sini sangat tinggi dengan tinggi. Sesuaikan dengan permintaan tujuan pembelajaran, menyebutkan yang sangat tinggi atau yang tinggi. Tujuan pembelajaran yang keempat, menyebutkan 5 komposisi penduduk berdasarkan ras atau suku bangsa. Kita lihat, berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. 1. Bangsa Nordik. Ciri fisiknya, suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Timur, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Kemudian yang kedua adalah ras bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah, Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Tetap terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir 5 bangsa Dinarik, yaitu ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Lalu yang berikutnya adalah tentang agama. Agama yang dianut benua Eropa yaitu Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodok. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Kemudian yang berikutnya adalah tentang budaya. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan, gua, dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, kemudian Renaissance, Barok, Rokoko, kemudian Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Nah, ini nanti kalian pelajari apabila ya kalian sudah di sekolah menengah atas atau bahkan di perguruan tinggi jurusan sejarah. Sumber budaya Eropa. Nah, sumber budaya Eropa berawal dari sejarah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana laju pertumbuhan penduduk benua Eropa? Yang kedua, jelaskan komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia. Yang ketiga, sebutkan negara-negara dengan kategori kualitas penduduk sangat tinggi. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 suku bangsa atau ras yang ada di benua Eropa. Boleh dijelaskan, boleh menyebutkan nama sukunya saja. Nah, untuk materi selanjutnya kita masih akan membahas tentang dinamika penduduk, yaitu dinamika penduduk benua Afrika. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.